Borax is in danger. She means Baymax. 6, 5. Hai teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan series Baymax yang ada 6 episode jadi satu tayangan episode saja. Penasaran kan kayak gimana? Sebelum ke alurnya, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, dan klik juga subscribe-nya ya. Tanpa basa-basi lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Di episode 1, series ini menampilkan seorang perempuan bernama Kiko yang mengalami sakit pada bagian pinggangnya. Lalu datang Baymax yang berniat membantu mengobatinya dengan cara berenang. Tapi Kiko punya trauma jika masuk ke kolam renang tersebut. Baymax berpikir bahwa Kiko punya fobia air. Jadi untuk langkah pertama, Baymax akan membuang rasa fobianya tersebut. Padahal Kiko sebenarnya nggak fobia air. Mulai dari menyimpan kolam kecil di depan pintu, menampilkan pemandangan air terjun, sampai menyemprot Kiko. Tapi kejadian itu membuat Kiko marah dan ingin menusuk Baymax supaya meletus. Dia membuntuti Baymax dan berakhir di kolam renang. Dia bercerita bahwa dia nggak fobia air, melainkan tempat itu yang mengingatkannya kepada suaminya yang selalu berenang di sana setiap hari. Dia mengajak Kiko juga, tapi Kiko nggak pernah berenang. Dan ini pertama kalinya ia berenang di sana, mewujudkan keinginan suaminya dan keinginan Baymax. Nah, episode 1 telah selesai. To live a little. Art. Lanjut ke episode 2 yang menampilkan sebuah kafe yang sangat ramai pengunjung dan pemiliknya itu bernama Cass. Dia aktif dan sangat cekatan ketika melayani para pelanggan. Sampai sesuatu terjadi saat dia fokus berbicara pada pelanggannya sampai tak melihat jalan lalu terjatuh dan membuat kakinya terkilir. Tiba-tiba datanglah Baymax yang mendeteksi bahwa ada kecelakaan. Lalu Cass pun di-scan dan diantarkan ke tempat istirahat untuk pemulihan kakinya. Tapi dia tak mau dan harus tetap melayani para pelanggan kafenya. Baymax yang menyuruh untuk tutup sementara akan menggantikan Cass selama pemulihan karena Cass takut pelanggannya pergi ke kafe lain. Cass lalu akan mengawasi Baymax lewat kamera pengintai yang dipasang di kepala kucingnya yaitu Mochi. Tapi apalah daya, Mochi yang melihat kaca malah marah dan membuat kameranya berputar. Lalu dia pun akan mengawasinya sendiri. Dan ternyata Baymax bekerja dengan sangat lambat. Lalu Cass pun mencoba melayani para pelanggan. Tapi saat ketahuan Baymax, dia dikembalikan ke tempat istirahatnya dan kejadian itu terjadi beberapa kali. Sampai saat dia akan mengambil sesuatu, dia malah terjatuh lagi. Dan akhirnya membuat sadar bahwa saran Baymax untuk menutup sementara kafenya adalah benar. Dia pun menutup kafenya dulu, lalu ada suara yang berasal dari kamera pengintai Mochi. Lalu menampilkan para pelanggan yang berkata bahwa Baymax memang lambat, tapi dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan para pelanggan akan menunggu sampai Cass sembuh. Episode 2 selesai sampai sini. Lanjut ke episode yang ketiga yang memperlihatkan dua orang anak yang akan tampil di audisi memainkan atraksi yoyo. Tapi sebelum itu salah satu anak perempuan bernama Sophia akan ke toilet dahulu. Dan di sini Baymax mendengar ada yang berkata, "Aduh, no 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 no." Dan itu adalah suara Sophia. Saat di-scan ternyata Sophia mengalami menstruasi pertama dan mengalami kram perut. Dan juga tak mempunyai pembalut, yang akhirnya Baymax pergi keluar untuk membelikannya. Tapi saat di supermarket dia tak tahu merek mana yang dibutuhkan sama Sophia. Lalu dia pun bertanya pada ibu-ibu. Dan membuat semua orang di sana memberikan rekomendasi merek pembalut padanya. Dia membeli semua merek tersebut, lalu memberikan pada Sophia lewat atas pintu karena pintunya dikunci. Setelah itu Sophia membuat tempat persembunyian, dan tiba-tiba datang temannya mengajaknya untuk tampil di audisi tersebut. Oh,
Look, it's really not that big of a deal. Are you freaking kidding me? For menstruation-related cramping. Tapi dia malah menolak karena merasa tidak percaya diri karena menstruasi tersebut. Namun berkat bujukan dan nasihat Baymax, dia pun berpikir ulang dan akan tampil di audisinya. Penampilan mereka terlihat memuaskan dan mendapatkan piala. Dan episode 3 pun selesai. Lanjut ke episode yang keempat. Kali ini diperlihatkan seorang lelaki bernama Mobida yang akan membeli ikan untuk dimasak menjadi sup ikan. Dia berjualan di sebuah mobilnya. Lalu ada lelaki lain yang bernama Yukio. Dia menawarkan sebuah ide baru untuk bisnisnya, namun Mobida menolak dan hanya sup ikan. Lalu dia pun pergi menuju mobilnya. Dengan lihai dia memasak sup ikan, lalu membuka kedainya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan tangannya yang membengkak. Baymax yang mendengar itu lalu datang dan membantu mengobati. Tapi dia tak mau diobati lalu kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Erratic driving are not conducive to good health. Mobida mengalami kecelakaan dan langsung meminta bantuan untuk segera disuntik anti alergi. Dia ternyata mengalami alergi ikan. Setelah sekian tahun lamanya, kali ini dia harus berhenti berjualan sup ikan demi kesembuhannya. Berkat nasihat Baymax, dia pun berinisiatif untuk belanja bahan yang lain selain ikan supaya dapat berjualan lagi. Episode 4 pun selesai. I had one of these. They're really sweet. You are... Dilanjut ke episode kelima. Episode ini berawal dari seekor kucing berwarna orange yang baru saja terbangun dan merasakan lapar di perutnya. Lalu melihat manusia yang lagi makan sushi. Saat dia akan merebut makanan itu, dia menjahili orang itu dengan menambah volume di handphonenya. Orang itu sampai terkejut lalu menaruh kedua earphone-nya. Tapi tiba-tiba makanannya hilang dan earphone-nya hanya tinggal satu. Beralih ke kucing oranye yang mengeluarkan suara aneh. Dan datanglah Baymax yang akan membantunya. Namun si Oren malah ketakutan dan kabur setelah mencakar Baymax. Dia terus mencari dan ketemu namun kabur lagi. Sampai tiba di suatu bangunan tua. Di sana Baymax berusaha menenangkan si Oren tapi dia tetap kabur. Baymax mencoba membuka baut yang ada pada lemari-lemari di sana sampai runtuh dan membuat si Oren terjatuh, namun sebuah kayu malah menimpa Baymax. Tapi akhirnya si Oren tertangkap dan Baymax mencoba mengeluarkan earphone dari tubuh si Oren. Now you are in good... Need power source. Dan berhasil, tapi tubuh Baymax bergerak tak tentu arah karena kehabisan daya. Lalu dia pun segera mengisinya, namun malah keburu pingsan. Oke, lanjut ke episode yang terakhir. Berawal dari bunyi alarm yang membangunkan anak laki-laki yang ternyata itu adalah keponakannya Kes. Dia memberitahu Kes bahwa Baymax tersesat karena kehabisan baterai. Tapi dengan tegas Kes langsung menyuruh pelanggannya keluar karena kafe akan tutup dan akan mencari Baymax. Pertama, mereka mendatangi Kiko untuk menanyakan Baymax, lalu Kiko pun ikut mencari Baymax. Lalu Sophia dan Mobida mereka semua ikut mencari Baymax. Saat berpencar, Kiko melihat si Oren yang lapar namun ketakutan. Dan Sophia melihat ada lollipop yang baru saja dimakan sama si Oren. I think he was trying to treat this little cat. Hey, If your deepest fears have a lollipop. Wow, that's actually pretty. Lalu mereka bertanya di mana Baymax dan kemudian mereka mengikuti si Oren yang berakhir di gedung tua yang akan dihancurkan. Petugas berkata dilarang masuk karena setelah makan siang gedung ini akan dihancurkan. Mobida punya ide membuat makan siang mereka menjadi lama. My braised short rib kimchi stir fry ruining your lunch. Sementara Sophia dan Kiko masuk ke gedung itu lewat bawah tanah. Setelah berhasil ditemukan, mereka segera keluar namun Baymax yang besar tak bisa masuk ke lubang itu. Dan alarm penghancuran juga udah terdengar. Tapi penghancuran dibatalkan karena si Oren berada di atap.
Hold everything. Akhirnya Baymax berhasil diselamatkan lalu diisi dayanya dan setelah sadar dia merasa puas dengan pelayanannya. Lalu dia juga berkata bahwa ada Big Hero 6 dan setelah itu series pun selesai.